Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia Allah bagi kita semua, sehingga pada hari ini Selasa 24 Desember tanpa terasa kita sudah penghujung dari bulan Masih, dari tahun Masih ini. Semoga kita selalu sehat walafiat dan semoga amal ibadah kita, sholat kita, zikir kita, doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam pada junjungan alam di kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan kita selaku umatnya, kita sampai dengan yaumil akhir. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita subuh. Kemarin kita sudah sampai kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk peluburan dosa kita. Jadi dihapusnya dosa-dosa kita dengan musibah atau ujian yang ditimpakan kepada kita semua. Dan yang paling banyak ujian di sini adalah ujian sakit itu. Ujian sakit itulah yang dialami oleh orang yang sedang sakit. Tetapi Bapak Ibu sekalian jangan lupa, kita yang sehat juga ada peluang untuk terbukanya pintu surga bagi kita. Peluang yang seperti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha al-yawma minkum sha'ima. Jadi pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ini, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada para sahabat sekalian. Apa pertanyaan Nabi? Kita, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, siapa yang hari ini di antara kalian berpuasa? Ya, ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar menjawab, ana, saya, kata Abu Bakar. Kemudian nanya lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, man 'ada minkum al-yawma maridan. Siapa yang di antara kalian pada hari ini yang sudah membesuk orang sakit? Tanya oleh Rasul. Diam semua, enggak ada yang menjawab kecuali qala Abu Bakrin ana. Ya, Abu Bakar Siddiq mengatakan saya, katanya. Kemudian jemaah rahimakumullah, tanya lagi, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya. Setelah itu kemudian man syahida minkum al-yawma janazatan. Siapa yang di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ikut menghadiri jenazah atau bertakziah? Diam para sahabat, kemudian menjawab qala Abu Bakrin ana. Jadi ternyata Abu Bakar ini yang jawab. Tidak ada ini yang ngomong saya katanya.
Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi bertanya, man atama al-yawma miskina, siapa yang hari ini yang memberi makan orang miskin atau orang yang tidak mampu? Para sahabat terdiam semua. Qala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar mengatakan, ana, saya ya Rasulullah. Ana terus ini. Maka jemaah rahimakumullah, qala Marwan, begitu juga seorang sahabat mengatakan, balagani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majtama hadha fisal fi rijalin fi yaumin illa dakhala al-jannah. Jadi sahabat yang lain mengatakan, telah sampai kepada saya bahwa siapa saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sifat-sifat ini jika terkumpul pada diri seseorang satu hari, maka sudah pasti dia masuk surga. Nah, ini bagi yang sehat. Kalau yang sakit diberikan ujian sabar, menjadi pelebur dosanya. Yang mendapat musibah sabar, itu jadi pelebur dosanya. Yang diuji dengan kehilangan nyawa, kehilangan harta benda dan lain sebagainya, itu juga dia sabar, maka menjadi pelebur dosanya. Dan bagi yang sehat, ya, karena tidak mungkin orang sakit berpuasa, tidak mungkin orang yang sakit keras, ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, dia akan mengunjungi temannya yang sakit, ya. Dan tidak mungkin juga orang yang sedang sakit untuk bertakziah, ya, karena mungkin tidak kuat dan lain sebagainya karena penyakit yang dideritainya. Dan juga tidak mungkin dia akan langsung memberikan makan orang-orang yang membutuhkan makanan, ya, kecuali dia minta bantuan ke orang lain, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bila terkumpul semua sifat-sifat ini, maka kunci surga itu sudah ada di tangan kita. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak semua, minimal ada satu, ada dua, yang sampai kosong melompong zong katanya orang sekarang, nggak ada sama sekali. Minimal ada Bapak Ibu sekalian dalam diri kita. Disinilah keindahan para sahabat, akhlak-akhlaknya yang diagungkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah merupakan hadis motivasi yang mendorong kita bahwa pintu surga itu terbuka bagi siapa yang melakukan hal-hal yang sudah ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Maka ambil kunci itu satu-satu, kemudian nanti akan terkumpul secara perlahan bagi kita. Jangan kita tinggalkan semua sehingga tidak ada satupun yang bisa kita lakukan, jamaah rahimakumullah. Nah, ini sebagai fadailul amal, fadilah, keutamaan amal perbuatan, sehingga mengunjungi orang sakit itu jangan dianggap enteng. Dia kan dibilang biar sudah dia sakit itu, tunggu dia sembuh aja katanya, dan lain sebagainya. Macam-macam kadang-kadang kita berkilah, beralasan, sehingga kita tidak bisa mengambil peluang terbaik bagi kita semua. Nah, semoga kita ini bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga hal tersebut menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu yakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.